Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa Matador selalu pakai kain merah buat mancing banteng supaya ngamuk? Apa benar banteng benci banget sama warna merah? Banyak banget film dan kartun yang nunjukin adegan ini. Seolah-olah warna merah itu tombol ajaib buat bikin banteng jadi marah besar. Sampai sekarang, kepercayaan ini masih kuat banget di masyarakat. Bahkan di acara-acara seperti Festival Our Lady of the Rosy di Bolivia, di mana Matador amatir beraksi, jubah merah tetap jadi pusat perhatian. Mereka menirukan gaya adu banteng Spanyol, tapi untungnya tanpa menyakiti bantengnya. Tapi pertanyaannya tetap sama, apa benar warna merah yang jadi pemicunya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas mitos yang sudah mendunia ini. Siap-siap kaget ya, karena jawabannya mungkin nggak seperti yang kalian bayangkan selama ini. Ternyata, anggapan bahwa banteng marah karena warna merah itu cuma mitos, salah besar. Faktanya, banteng itu buta warna merah. Bukan cuma merah, mereka juga nggak bisa membedakan warna hijau. Jadi, kalau kamu berdiri di depan banteng pakai baju merah atau hijau, buat mereka warnanya bakal kelihatan sama aja. Mungkin seperti nuansa abu-abu atau kuning kusam. Informasi ini bukan asal ngomong loh, tapi berdasarkan penelitian ilmiah. Salah satunya dari American Science Guide yang secara spesifik meneliti penglihatan sapi, banteng, dan hewan sejenisnya. Mereka termasuk dalam kelompok hewan dikromatik, yang artinya mata mereka cuma punya 2 jenis sel kerucut penerima warna, beda dengan manusia yang punya 3. Makanya, spektrum warna yang bisa mereka lihat itu terbatas banget. Jadi, kalau bukan warna merah, terus apa dong yang bikin banteng jadi segitu agresifnya di arena? Jawabannya simpel banget, gerakan. Yang bikin banteng marah dan menyerang itu bukan warna kainnya, tapi gerakan kain yang dileken oleh si Matador. Banteng secara alami punya insting untuk merespons gerakan tiba sebagai ancaman. Coba bayangkan, di tengah arena yang ramai, tiba-tiba ada selembar kain besar yang digoyang-goyangkan di depan muka mereka. Jelas mereka akan merasa terprovokasi dan terancam. Kain itu, yang disebut mulata, sebenarnya bisa warna apa saja. Mau kuning, biru, atau bahkan putih sekalipun, kalau digerakkan dengan cara yang sama. Reaksinya banteng bakal tetap sama, menyerang. Jadi, warna merah itu cuma buat pertunjukan aja, bukan buat bantengnya. Lalu kenapa harus warna merah? Kenapa nggak warna lain aja? Nah, ini bagian yang menarik. Pemilihan warna merah lebih ditujukan untuk para penonton, bukan untuk bantengnya. Warna merah itu kan cerah, mencolok, dan dramatis. Warna ini bisa menyamarkan cipratan darah jika Matador atau banteng terluka, sehingga pertunjukan tetap terlihat bersih dan estetis di mata penonton. Selain itu, merah adalah warna yang secara psikologis diasosiasikan dengan gairah, bahaya, dan keberanian. Ini semua menambah unsur drama dan ketegangan dalam pertunjukan adu banteng. Jadi, warna merah itu murni bagian dari tradisi dan teatrikal pertunjukan untuk membangun suasana yang lebih intens bagi kita yang nonton. Cerdaskan triknya. Untuk membuktikan teori ini, para ilmuwan bahkan melakukan beberapa eksperimen. Salah satu yang paling terkenal dilakukan oleh tim Mythbusters. Mereka masuk ke dalam arena banteng dengan beberapa bendera berwarna beda, merah, biru, dan putih. Hasilnya, banteng menyerang ketiga bendera itu tanpa pandang bulu. Mereka sama sekali nggak nunjukin preferensi ke warna merah. Bahkan, mereka juga menguji dengan menempatkan 3 maneken di arena. 1 pakai baju merah, 1 biru, dan 1 putih. Awalnya, banteng nggak peduli sama sekali. Tapi, saat maneken-maneken itu dibuat bisa bergerak, barulah banteng mulai menyerang. Eksperimen lain yang lebih simpel adalah saat seorang matador menggunakan kain biru di satu sisi dan merah di sisi lain. Banteng tetap menyerang sisi manapun yang digerakkan, nggak peduli warnanya apa. Ini semua jadi bukti kuat bahwa gerakanlah pemicu utamanya, bukan warna. Jadi, dari mana sih mitos ini berasal? Mitos ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Seiring dengan berkembangnya tradisi adu banteng di Spanyol sekitar abad ke-18, saat itu, muleta yang digunakan matador pada babak akhir pertarungan memang berwarna merah. Karena adegan paling klimaks dan berbahaya selalu melibatkan kain merah ini, orang-orang secara alami mengasosiasikan warna merah dengan amarah banteng. Asosiasi ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui cerita, buku, dan akhirnya film.
Media populer punya peran besar dalam melanggengkan mitos ini. Siapa sih yang nggak ingat adegan di kartun Looney Tunes atau Tom and Jerry di mana? Karakter membuat banteng marah hanya dengan melambaikan sesuatu yang berwarna merah. Gambaran ikonik ini begitu kuat tertanam di benak kita, sehingga sulit untuk percaya kalau itu semua cuma salah paham. Memahami fakta ini sebenarnya penting banget. Ini mengubah cara kita memandang perilaku hewan. Banyak perilaku hewan yang kita kira sudah kita pahami, ternyata didasari oleh mitos atau interpretasi yang salah dari sudut pandang manusia. Kita seringkali memproyeksikan cara kita melihat dunia ke hewan, padahal dunia mereka bisa jadi sangat berbeda. Dalam kasus banteng ini, kita belajar bahwa mereka merespons ancaman berdasarkan gerakan. Sebuah insting bertahan hidup yang sangat mendasar. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu kritis dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan langsung menelan mentah-mentah apa yang kita lihat di media atau dengar dari cerita turun-temurun. Pengetahuan seperti ini membantu kita untuk lebih menghargai dan memahami makhluk hidup lain dengan lebih baik. Jadi kesimpulannya, banteng marah lihat warna merah itu 100% mitos. Yang benar adalah, mereka marah karena gerakan kain yang mengancam. Warna merah pada jubah matador itu murni untuk kepentingan pertunjukan, biar lebih dramatis dan menyembunyikan noda darah di mata penonton. Jadi, lain kali kalau kamu lihat adegan adu banteng, kamu sudah tahu rahasia di baliknya. Ini bukan soal warna, tapi soal gerakan yang memprovokasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk terus penasaran dan mencari tahu kebenaran di balik mitos lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.